Tanjung Pattaya, tebing Pattaya Thailand nih. Wow, jernihnya airnya. Jernih banget. Halo, hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 masih di kota Jayapura. Waduh, sorry sekali kemarin itu nggak sempat lagi bikin video yang panjang itu pas sore dan malam harinya. Karena ya kita jalan-jalan dan ketemu sama teman gitu. Alhamdulillah saya bisa ketemu lagi teman-teman yang sudah lama tidak bertemu, yang sekarang kerja dan tinggal di Jayapura ini. Alhamdulillah sekali, saya senang sekali lihat lagi mereka dan ya ngobrol-ngobrol cerita-cerita yang lalu begitu. Dan saya senangnya tuh mereka di sini tuh bukan malah mencari apa yang tidak ada, tapi mereka menikmati apa yang ada gitu. Karena kalau kau di sini mencari apa yang tidak ada, sakit kok nanti, drop kok terus kena kok malaria begitu. Jadi ya kan kita sudah pelajari ya di buku SD itu bahwa Indonesia itu beragam sukunya, terus juga daerahnya seperti apa. Jadi nggak usah kau bilang-bilang, waduh di sini nggak ada ini, di sini nggak ada ini. Kau cari apa yang tidak ada gitu, itu bikin kau sakit gitu. Jadi lebih baik kau nikmati saja apa yang ada gitu, selagi kau masih ada di daerah tersebut gitu. Nah, dalam konteks ini tuh di Papua gitu. Jadi selama kau di sini nggak usah kau bilang, waduh di sini nggak ada begini, di kampungku itu begini. Itu di kampungmu. Indonesia itu luas dan berbeda-beda ya. Jadi justru kita harus bersyukur gitu bahwa Indonesia ini begitu beragamnya gitu dan indah gitu. Jadi seharusnya kita menyadari itu dan ya kita nikmati saja daerahnya orang itu seperti apa ya gitu. Saya senang sekali ketemu mereka dan ternyata pikirannya mereka seperti itu ya. Jadi saya ini lagi di kamar hotel ya, Front One di kota Jayapura. Jadi view-nya itu seperti ini. Di sana itu ada kayak itu apa ya, teluk atau laut itu. Ya begitulah. Ada hotel Swiss Bell di depan situ. Dan ini jam 7 pagi ya, jam 7 pagi. Sudah seterang ini. Tuh. Jadi rencana hari ini ya berjalan begitu saja, jalan-jalan, nggak perlu rencana yang bagaimana gitu. Kita apa yang terlintas itu yang kita jalankan. 1 jam kemudian. Halo, pagi yang indah di Jayapura City. Jadi saya ini sedang duduk-duduk ya di dekat hotel, tidak jauh. Kita tadi jalan keluar sedikit, terus ada dermaga kecil di sini dan kita duduk-duduk di sini. Sejuk di sini, masih pagi, jam 8 pagi. Di belakang itu ada yang kemarin kita naik ya, puncak TVRI Pemancar itu yang kemarin kami naik di sana. Nah itu bukitnya tuh. Nah di situ ada tertulis Jayapura City, disitulah tempatnya, dan di bawahnya itu ada pelabuhan. Kemarin ya, kalau kalian lihat videonya, itu dia. Jadi pemandangannya seperti ini, cantik sekali. Alhamdulillah bisa melihat keindahan Papua ya, bisa sampai juga di sini. Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, sesuatu yang zaman kecil itu hanya saya baca di buku sekolah dan diceritakan sama om-omku gitu, karena om-omku kan dia banyak yang kerja di Timika, bukan di Jayapuranya, di Timika, tapi di Papua juga kan kalian tahu, di Freeport gitu. Jadi mereka selalu cerita tentang Timika itu seperti ini, Jayapura itu seperti ini, Irian itu seperti ini, dulu kan namanya Irian ya. Itu jadi ternyata saya bisa juga menyamai mereka gitu, bahkan ya bisa mencari hidup di Papua inilah, alhamdulillah. Itu dia Jayapura City, indah guys. Jayapura ini, di situ ada pulau-pulau kecil, saya nggak tahu apa namanya, mungkin itu dinamakan Pulau Hamadi ya, saya nggak tahu juga. Nanti kalian komen aja kalau misalnya kalian tahu. Terus di sini ada Hotel Swiss Bell. Nah itu nggak jauh tadi kita jalan. Rencana juga kami mau nginap di Hotel Swiss Bell ya, kalau ini saya berjalan sesuai rencana gitu. Nah itu air lautnya guys, jernih banget, ada gradasi hijaunya gitu, kayak apa, di bau-bau gitu untuk bersihnya. Kalau di
Teluk Kendari kan dia keruh begitu ya, tapi kalau di bawah-bawah ya sejernih ini. Kalian bisa lihat gradasinya. Gagal wisata. 4 jam kemudian. Kayaknya perahu kita udah datang ini. Jemputan kita udah datang. Yang ini kah? Dapat kita menyewa satu perahu. Menyewa juga dapat. 400 sama 10.000. Karena di Iya ini kah? Jadi kita mau naik ke perahu, ini biaya sewanya 450.000 per perahu ya. Bukan per orang tapi per perahu. kamu naik duluan. Ups. Oh. Oh, kena air. Iya. Tempias. Oke. Ini buat berapa orang? Untuk berapa orang? Oh, kalau hujan ada. Jadi dia ini ceritanya kayak wisata di Thailand begitu. Dia bawa kita naik perahu, terus dia bawa kita ke suatu bukit gitu untuk pokoknya spot-spot foto yang bagus-bagus gitu. Jadi ya kita cobain lah selagi kita masih di Jayapura ini. Kapan lagi kan kita cobain wisata yang begini. Jadi dia nanti itu dia bawa kita ke spot foto yang cantik. Nanti kita foto di situ. Kita lagi menuju suatu pulau atau bukit-bukit begitu. Lihat, kota Jayapura sudah diliputi kabut, sudah mulai turun di bukit-bukit kota Jayapura. Nah, ini dia. Tanjung Pattaya, tebing Pattaya Thailand nih.
pohon mangga. Tadi pohon mangga. Bukan ini. Ya pohon mangga kan? Ah, kalian lihat di sana tuh, di balik tebing tersembunyi mereka ada yang berwisata di situ. Lihat tuh, kayak pulau pribadi, nggak ada gangguan sama sekali tuh. Nyaman, nah, mereka liburan tuh bisanya. Mereka bawa perahu sendiri tuh. Jernihnya airnya. Jernih banget. Lihat, wow. Oke. Langsung dalam begitu ya. Turun. Takut basah. Mau turun kah? Atau jangan? Nggak usah deh, nggak usah. Iya, jangan dulu. Nggak usah turun deh. Nanti. Jernihnya nih. Aku mau kita langsung mandi deh. Aku bawa baju ganti. Wah, kita ketemu nelayan-nelayan yang lain tuh. Lihat. Dan kalian lihat di sana di Bukit Jayapura City tuh sudah turun kabut-kabut. Tuh lihat. Oh, ombaknya keras guys. Ini kita jalan menuju pulang. Yang juga lewati pulau-pulau yang di seberang tadi. Tuh, mereka perahunya kecil aja bertiga begitu berani gitu. Keras sekali ombaknya. Mereka sambil siuk-siuk itu air di dalam Malah mereka perahunya. duduknya tidak beraturan, di kakinya di laut gitu. Iya, mereka siuk-siuk air di perahunya tuh lihat ya. Nah, ini dia pulau yang di seberang tadi. Jembatan. Oh, Pulau ada yang di jembatan. seberang tadi yang kita lihat dari dermaga. Ini Boleh, dia. boleh. Nah, di sini teman-teman, apa? Ternyata ini tadi namanya yang di seberang itu Pulau Kayu Pulau. Ya, Kayu Pulau tadi tulisannya. Nah, di sini kalau kalian lihat ini dasarnya kelihatan gitu. Nggak terlalu dalam berarti. Memang tempat wisata ini. Boleh ke atas kak? Ke sana? Boleh, boleh. Oh, ini. Naik di atas. Mau naik? Ayo naik ya. Ayo. Tapi HP ku masuk. Nah, saya tahan. Tarik. Balik sudah saya cari kok sudah selesai. Ya, tidak salah-salah. Kadang orang dari kayu baturan dilantar ke sini. Ups. HP ku mana? Saya antar mereka ke sana. Oke. Ayo, ayo. Nah, ini kita sudah naik di atas dermaga Kayu Pulau. Oh, ini foto-foto di sini.
Oke. Kita jalan. Nah, itu kan tadi dermaga kita naik tuh di seberang. Oke, oke. Ternyata di sini cantik juga ini. Ya, dari kita sini dipoto dari atas. Oke. Tuh ya kamu ya. Ternyata si adiknya sudah mengerti spot-spot foto gitu yang mana yang bagus diambil. Jadi dia foto dari atas sana. Ayo, foto lagi. Oke, tunggu. Kamu mana aja. Jadi sekarang kita ada namanya di Kampung Pulo. Jadi bagaimana foto-fotonya si Adi itu? Kebetulan saya ada mantap. Dia sudah ngerti ya di mana tempat-tempat ini foto diarahkan Biasa juga bawa. kita gitu. Mungkin karena dia sudah biasa bawa wisatawan. Oke, Itu kita kayak lanjut. kalau malam nyala-nyala mungkin lampunya. Iya, kalau malam kita. Tapi kalau malam naik perahu juga ke sini. Tapi di sini ada apa bisa nginap gitu Pak ya? Oh, Ya, ini rumah-rumah warga ya berarti. Guys. Kalau Bapak asal mana? Oke, sekarang kita berjalan menuju ke tempat dermaga kita kembali. Sudah dekat. Makasih Pak. Bapak dari mana kan? Hah? Buton, sama. Pak, ini orang Buton, Pak ini. Kita dari Wajo Pak, kota Bau-Bau situ. Kalau Bapak dari mana? Saya juga di Bogor tapi di rumah. Ya? Oh, Pulau Makassar. Oh iya, kelihatan dari Oh, kota. bisa nyebrang kita. Oh, orang Buton ternyata. Yuk, kasih Pak. Terima kasih, Pak.